Aku tuh 2 kelas RPL sama kelas AI. Jadi yang kelas RPL itu benar-benar hampir cowok semua satu kelasnya itu. Iya. Itu yang ceweknya cuma 3 orang apa 4 orang gitu. Sisanya cowok semua. Makanya jadi kayak introvert. Aku diem aja. Tapi memang khas. Selamat datang di podcast OSI, obrolan santai hari ini. Oke, bareng aku Nuraila Saada dan 2 narasumber kita. Hari ini kita akan bahas tentang seputaran kegiatan dari Kampus Merdeka. Kita akan bahas apa teman-teman? Kita akan bahas kegiatan dari Kampus Merdeka, teman-teman. Nah, dua narasumber yang bisa mengaku hari ini, mereka merupakan alumni dari kegiatan Kampus Merdeka. Oke, untuk mulai podcast hari ini kita akan perkenalan sama narasumber kita. Yang pertama boleh mungkin Ci, kenalan Ci. Halo semuanya. Halo, kenalin aku Harsalia Saputri, mahasiswa Prodi Ilmu Komputer dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Halo. Sekarang udah semester 6. Udah mau akhir ya, guys. Bau-bau mahasiswa akhir. Aduh, udah mau di spill judul. Oke, kita nggak bahas judul ya. Oke, lanjut Ci, udah apa? Lanjut kali ya. Oke, lanjut ke Vita deh. Oke, halo semua. Jadi, halo. Aku Sabita Putri Anjani, sama kayak Cici. Jadi kita satu kelas di program studi ilmu komputer Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Sekarang kita udah semester 6. Kemarin spill juga yang sama studi independen. Boleh. Nah, kemarin itu aku sempat join ke studi independen di startup kampus. Mungkin itu aja sih. Oke. Nah, teman-teman, narasumber kita hari ini tuh ada si Cici. Panggilnya Cici ya, Cici. Iya. Soalnya kita satu prodi, teman-teman, satu kelas. Oh, begitu. Iya, kita satu kelas guys. Oke. Si Cici, dia alumni dari kegiatan PMM, pertukaran mahasiswa Merdeka, sama studi independen. Terus si Dita, dia alumni dari kegiatan studi independen, teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita makin jauh pembincangannya, kita ngobrol seputar stupen sama PMM dulu kali ya. Apa sih maksudnya stupen tuh kegiatan yang gimana sih? Terus PMM kegiatan yang gimana sih? Terus itu tuh gimana gitu. Kita bahas stupen dulu kali ya, karena dua-duanya alumni stupen dan kebetulan aku juga lagi ikut stupen, teman-teman. Ikut stupen. Oke, kita bahas stupen dulu ya, teman-teman ya. Iya. Stupen itu apa sih, teman-teman? Yuk kita langsung tanya kedua narasumber kita hari ini. Mungkin boleh dari Dita apa Cici dulu nih yang jelasin? Dita dulu kali ya. Oke, jadi studi independen itu merupakan program dari Kampus Merdeka. Dia itu sebenarnya udah sama magang juga, tapi dia terpisah. Namanya itu magang dan studi independen. Ya, MSID. Magang dan studi independen bersertifikat gitu. Kebetulan kemarin itu aku daftar dua-duanya, cuma dapatnya itu terakhir di studi independen pas sudah mau hampir penutupan, dapat di startup kampus. Ambilnya yang bagian UI UX. Oke, kalau Cici sama di UX juga. Iya, cuman beda mitra. Kalau aku di PT Rakamin Kolektif Madani. Tapi sama-sama di UX. Iya, sama. Kalau si Bita kan tim deadline ya, teman-teman. Nah, kalau si Cici kemana nih Cici? Pakai Hanta atau paling excited duluan gitu? Hampir sama sih di akhir itu juga. Datarannya. Yang akhir ya, teman-teman ya. Oke, kan udah tahu ya teman-teman ya kalau stupen itu kegiatan dari
MSB. Nah sama-sama dapat sertifikat, cuma si stupid ini tuh dia belajar teman-teman kayak bisa dibilang bootcamp gitu ya, cuma kayak lebih independen. Nah dia tuh kayak misalnya kita mau belajar si Ani, nah kayak tadi mereka berdua kan belajar UI UX, mereka benar-benar belajar di situ tentang UI UX, terus dikasih tahu juga nggak sih kayak peluang kerjanya, terus kayak rekomen kerja gitu gimana gitu. Sebenarnya ada. Terus selain belajar tentang UI UX tuh kan di situ dapat apa aja? Banyak sih, kita bisa dapat kayak teman baru, terus relasi juga, terus dapat ilmu baru gitu. Seru lah pokoknya, kalian bisa coba guys. Katanya. Kalau studi independen kan gitu ya. Kalau PMM gimana sih? Kalau PMM yang kemarin tuh beda sih ya, yang dari kegiatan apa sih berikut ya. Yang pertama itu beda sih. Kalau punya aku kemarin benar cuma full belajar gitu, yang di Muhammadiyah Metro ya, di Universitas Muhammadiyah Metro intinya. Jadi kayak lebih full belajar gitu. Nggak ada tuh kayak yang mata kuliah kayak mana ya? Di luar program gitu. Nggak ada. Oh berarti ini nggak ada modul Nusantara gitu kan, biasanya kan ada ya. Modul Nusantara itu nggak ada kemarin. Jadi benar-benar full belajar gitu. Karena ini nggak sih, kan kemarin tuh si PMM-nya kamu tuh dari program MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka teman-teman. Kan satu laginya tuh ada dari PMM-nya Kampus Merdeka yang sama kayak MSIB teman-teman, kayak di situ tuh ada kampus mengajar, terus ada MSIB kan ya, terus ada pertukaran mahasiswa merdeka sama ISMA enggak sih yang itu ISMA. Nah itu, nah kalau si Cici itu program PMM yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka teman-teman, dia nggak satu kegiatan sama si yang PMM dari yang Kampus Merdeka yang satu tadi kan ya, karena dia benar-benar kayak yang bagian MBKM-nya doang. Jadi nggak ada modul, bedanya nggak ada modul Nusantaranya doang. Iya, jadi kayak nggak ada tur wisata gitu. Terus sama dibedain. Iya. Sedih nggak sih? Dia bilang sedih kayak karena nggak ada tur. Kalau jadi aku sih bilangnya nggak, kan bisa jalan mandiri kan? Iya sih, ya, emang bisa. Cuman agak sedih sih. Karena nggak ada modul Nusantara. Tidak sesuai ekspektasi ya. Iya, benar. Terus kayak dibedain itu. Soalnya ada kan dari teman-teman yang di PGSD kalau nggak salah kemarin itu, dia ikut tur wisata gitu kayak modul Nusantara barengan yang PMM yang satunya lagi gitu. Nah kalau punya aku tuh enggak gitu, kayak beda. Kalau si Cici kan MBKM ya teman-teman, bukannya kampus Merdeka kan ya. Terus si Cici juga ada modul Nusantaranya teman-teman, pembeda sama yang satunya tadi PMM satunya tadi. Nah kalau dari kamu sendiri kemarin perginya tuh sendiri dari kampus atau apa? Maksudnya ada temennya gitu? Ada pendamping, berangkat ke pendamping temen gitu. Ada sama dosen ini PMTK. Kalau temen selama belajarnya yang ikut satu program itu nggak ada? Nggak ada, sendiri, benar-benar sendiri. Kalau yang di lain itu yang di kampus lain Nggak ada, sendiri mau sendiri. Yang itu deh. Gimana? Yang di kampus lain ada. Oh ada. Mungkin juga beda ini sih apa kan yang dia ini ikutnya yang Muhammadiyah, sedangkan yang modul Nusantara itu ikutnya yang negeri gitu loh. Iya, gitu kan? Yang kemarin tuh yang MBKM itu kita cuma lingkup Muhammadiyah kan ya. Terus ya untuk program studi ilmu komputer itu tuh cuma ada di Muhammadiyah Metro di Lampung teman-teman. Jadi kemarin si Cici itu jadi masuknya PMM-nya tuh di Lampung teman-teman. Selama berapa bulan sih? 1 semester ya? Iya, 1 semester. 5 bulan ya? 1 semester. Iya, hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan 1 semester. Kayak kuliah biasa teman-teman, cuma bedanya dia kuliah di luar. Kalau biasanya kan sehari-hari kuliah di Muhammadiyah Baka gitu ya, Pangkal Pinang. Nah, kali ini dia naik pesawat teman-teman, kuliahnya di Lampung. Jauh banget dah. Anak kota nih bos. Kalau si Vita kemarin studi independen, kalian studi independen kemarin 4 bulan juga? Enggak, 5 bulan. 5 bulan ya? 5 5 bulan sampai Januari.
Sampai Januari. Dari periode tanggal bulan berapa tuh? Tanggal 14 Agustus gak sih? Iya, pertengahan Agustus kalau nggak salah. Sampai sama sih yang aku sekarang juga gitu. Kan stupen sekarang kan aku lagi ke stupen juga teman-teman. Itu tuh sampai 5 bulan itu sampai pembuatan laporan akhir ya. Benar, final project. Kalau teman-teman satu lagi nih, kalau di stupen itu dia ada laporan akhir teman-teman di akhirnya. Kalau di PMM ada nggak sih laporan akhir? Laporan akhir sih enggak, cuma laporan bulanan aja. Laporan bulanan aja. Kita di stupen ada itu juga ya, laporan bulanan, laporan akhir. Benar, ada laporan bulanan juga. Itu isinya di web kampus Merdeka. Kalau aku kemarin double, jadi laporan bulanan studi pendek juga, isi juga kan, maksudnya dikerjain juga, terus laporan yang PMM juga dikerjain juga, jadi double. Bener-bener sih, orang cuma satu, aku 2 sekaligus. Karena dia double temen-temen. Serakah banget nggak sih nih orang? Masa ikut stupen terus ikut PMM juga? Udah rezekinya bapak. Widi. Tapi itu ngomongin tentang PMM nih, kan belajarnya di luar ya teman-teman ya, tidak di kampus yang biasanya kuliah yang dari semester 1 sampai semester berapa sih kan? PMM semester 5 nggak kayak kuliah dari semester 1 sampai semester 4 di kampus yang ketemu orang itu aja gitu, terus kelas gitu terus tiba-tiba semester 5 pindah ke Lampung teman-teman karena ikut PMM itu gimana apa suasana belajarnya sih yang berubah selain tempat, selain teman-teman gitu, dari suasana belajarnya apa? Beda sih, apalagi kan karena masih baru kan ya, orang baru kan beda. Terus sendiri juga dari Bangka Belitung, yang teman-teman lain kan benar-benar asli Lampung ya, harus adaptasi ulang sih. Yang tadinya kalau di kampus kan kelihatan kayak agak extrovert gitu kan, extrovert deh. Kalau di sana tuh kayak orang introvert, nggak banyak omong gitu loh. Iya asli kayak orang introvert ya. Banyak yang ngira kalau aku itu kayak ini apa sih namanya, kayak sombong gitu, Susah di reach out. Padahal ya aku nggak kenal kalian gitu loh, susah jadinya. Jadi kayak orang introvert banget di situ. Tapi hanya sih enggak, biasa aja. Itu karena apa namanya, kamu susah bergaul gitu, beradaptasi lingkungan baru atau gimana sih? Enggak juga sih, Mungkin pengaruh temennya mungkin ya. Iya, kurang welcome gitu. enggak juga sih, cuman agak gimana ya, malu juga sih karena banyak cowok guys di kelas. Iya, karena Sama aku kayak 2 kelas, jadi aku tuh 2 kelas RPL sama kelas AI. Jadi yang kelas RPL itu benar-benar hampir cowok semua satu kelasnya itu. Iya. Itu yang ceweknya cuma 3 orang apa 4 orang gitu, sisanya cowok semua. Makanya jadi kayak introvert. Aku diem aja. Tapi memang khas anak teknik banget sih. kebanyakan mayoritas cowok ya, kita minoritas tuh. Nah kalau di kelas AI-nya itu banyak cewek, cuma 1 yang cowoknya. Berarti mayoritas di AI cewek, terus mayoritas di RPL cowok. Iya, hampir satu kelas tuh cowok semua. Jadi tiap hari cowok, yang ceweknya cuma 3 orang, kadang 4 orang sama 4 gitu. Cuci mata dia guys. Enggak sih, biasa aja. Biasanya kakak yang di sebelah tuh Oke, kita udah ngomongin PMM, kemudian selanjutnya kita nanya seputaran stupen kali ya. Kalau stupen gimana tuh? Kan stupen online ya, itu tuh gimana? Mentoringnya, kegiatannya, Bita deh. Maksudnya ini ya, kegiatannya berupa apa gitu. Oke, jadi di studi independen mitra aku kemarin itu mulai dari mentoring, terus ada namanya cycle meeting. Cycle meeting itu seminggu sekali. Kalau mentoring itu apa ya? Menyesuaikan sama mentornya gitu. Misalnya 2 minggu sekali gitu. Terus ada namanya ad hoc mentoring. Ad hoc mentoring juga menyesuaikan sama jadwal si mentornya. Jadi kita nanya dulu, misalnya mentornya itu ada nggak jam-jam kosong gitu. Misalnya ada, dia satu kelompok satu gitu. Menyesuaikan dari jam berapa sampai jam berapa. Terus ada yang namanya live session. Live session itu dia jarang-jarang sih,
kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Beda deh berarti Kalau di tempatmu sih kan beda mitra ya. Iya. Kalau tempatmu kalau gimana? aku live mentoringnya itu seminggu 2 kali. Iya 2 kali. Awalnya cuma sekali kan. Sekali. Cuman karena udah mau masuk ke final project itu udah 2 kali. Nah, kalau di hari Sabtunya atau enggak minggu baru live session sama tutor. Beda lagi gitu orangnya. Oh, beda lagi. Oh, berarti si tutor live sessionnya itu sama mentornya itu beda. Beda. Kalau si Cici kan di akhir ya, di pas di awal sampai karena sebelum di final project itu kan 1 kali ya mentoring ya. Nah kalau di setelah itu baru 2 kali karena masuki final project. Kalau si Vita gimana? Itu sama aja atau gimana? Kalau di aku tuh awal-awalnya mulai banyak kegiatan gitu kayak live session, mentoring segala macam. Terus udah mau ke akhir-akhirnya udah agak renggang gitu kegiatannya karena mau masuki final project. Kalian cuma live session tapi itu juga udah jarang-jarang gitu kegiatannya. Jadi pas nggak ada live session gitu, kita udah kangen-kangen nih nyepil kan di grup chat Telegram gitu. Kak mana dong ini lagu kebangsaannya nggak diputer gitu. Ada di kalian ada nggak sih? Ada. By the way kita berdua sama teman-teman Satu mitra. Satu mitra di Ya, beda satu sendiri. kampus. Startup Maaf ya kita beda. Iya, nggak diajak. Pokoknya tuh setiap kali kegiatan apa sih namanya? live session. Live session itu tuh sebelum mulai itu bakal diputerin lagu request kita gitu. Kita bilangnya lagu kebangsaan. Terus asik sih kayak yang anak wibu-wibu tuh pasti kayak nyempil Ibu tuh apa kak? wibu apa kak? Kak wibu apa kak? Oke jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan di itu kan online ya. Terus kalau PMN kan dia langsung ke kampus ya, full offline. Terus di Stupen dia di akhir bakal ada final project. Kenapa tuh final project? Kenapa? Oh, kurang dekat guys. Kalau di Stupen kan ada final project ya. Nah, final projectnya itu tuh gimana? Boleh dijelasin dulu dari si Cici deh. Kan beda mitra ya. Hampir sama. Hampir sama. Oh, sama aja gitu. Kan UI UX juga kan. Oh, itu kalau UI UX dia final project gimana? Bikin project tentang UI UX. Sampai bikin aplikasi gitu misalnya. Kalian mau nggak awalnya? Yang aku kemarin tuh kebetulan dapetnya yang web dari kelompok tuh. Kalau aku mobile. Kita semua full mobile. Cuman kalau aku di bagian tema atau selatan. Kalau aku kemarin tuh bagian ke pendidikan. kalau tapi menurut kalian nih ikut Stupen tuh yang dia kan belajarnya satu materi full gitu ya, 1 semester kan, yang diajarin langsung sama mentor expert di bidangnya kan. Terus kalian juga dikasih arahan yang buat pemula tuh gini gitu. Terus apa-apa aja yang harus diketahui. Terus apa ya, kayak intinya diajarin dari awal, dari basic sampai bisa benar-benar bisa sampai nyelesain final project kan. Itu menurut kalian worth it nggak sih buat yang di luar jurusan itu, yang semisalnya dia nggak mengenal UX sebelumnya gitu? Menurut aku worth it sih. Kebetulan kemarin itu dari mitraku ada yang jurusannya arkeologi. Dia itu Universitas Indonesia UI gitu. Sekali tahunya dia agak linjur, aku kaget kan. Gak taunya dia agak tertarik sama jurusan ini fashion ini gitu, desain. Sama kayak aku. Kalau aku ada juga teman aku, dia dari Universitas Erlangga, dari program program studi pendidikan bahasa Indonesia kalau nggak salah gitu. Cuma sendiri dia, yang lainnya tuh kayak masih teknik informatika, ilmu komputer, teknologi informasi. Cuma sendiri dia yang dari pendidikan. Berarti mau kamu background jurusan apapun, selagi kamu punya minat, punya kesukaan di desain grafis di situ gitu, oke aja gitu ya. Bisa.
cuma paling kayak trouble-in aja sih sama convert SKS nih buat mata kuliah. Oh iya, convert SKS. By the way, studi independen sama PMM itu dia convert SKS teman-teman. 20 SKS ya? Iya benar, 20 SKS. Jadi misalkan dari Linjur tuh paling susahnya di convert SKS karena beda mata kuliah yang dijalankan sama yang diikuti di Stupen. Kayak misalnya dia dari arkeolog tadi ya, terus tiba-tiba ngambil ke UX kan masuknya grafis, multimedia kan ya teman-teman. Di kafe kan biasanya kebanyakan yang di kafe sih kayak desain. Kayak desain grafis itu masuk kan ya di kafe. Kayak paling susahnya di situ ya. Tapi keren sih. Paling itu nggak sih susahnya tuh di kalau misalkan dia emang belum mulai nyentuh tools yang digunakan gitu ya. Paling kayak belum ngerti cara pakai Figma segala macam gitu. Kan di situ kali ya. Kayak di tempatku kan juga ikut Stupen ngambil di DSI Data Science dan AI. Itu di kompiku ya, nama kelompoknya itu kompi, kita nyebutnya kompi teman. Di kelompokku tuh dia ikut DSI, tapi dia backgroundnya tuh kalau kuliah tuh dia bahasa Korea teman. Waduh, keren. Gimana tuh? Dia dari bahasa Korea ngambil DSI gitu. Terus kayak ditanya kan sama mentornya, ini kamu motivasinya apa? Kau ambil DSI gitu, data science, sedangkan kamu dari pendidikan bahasa Korea gitu. Jauh banget ya. Terus Loncat dari pendidikan ke desain gitu. iya, dia bilang gitu kayak alasannya gini. AI data science. Kayak alasannya gitu. Terus sama sih kayak mereka bilang tadi, semua yang Linjur tuh sebenarnya kalau misalkan dia emang punya minat sama background, walaupun backgroundnya beda, tapi dia punya minat sama keinginan yang kuat buat belajar sesuatu itu nggak masalah. Jadi jangan takut buat mencoba. Oke, kita udah bahas apa itu Stupen, apa itu MPKM, apa itu kegiatan. Jadi tadi kita udah bahas tentang apa itu Stupen, teman-teman, apa itu MSIB, apa itu MPKM, terus gimana kegiatannya, kan udah tahu kan ya. Terus selanjutnya kita mau nanya apa lagi nih sama narasumber kita? Suka dukanya kira-kira gimana? Oke, kita nanya suka dukanya nih, ditanya suka dukanya teman-teman. Suka dukanya selama ikut Stupen sama PMM tuh apa aja tuh? Suka dukanya, suka dulu aku duka dulu. Suka dulu deh, Suka dulu. Oke, jadi sukanya itu apa ya? Sukanya orang-orangnya itu di mitra aku ramah, super ramah, terus humble banget. Terus apa ya? Karena temannya banyak gitu kan, jadi kita tuh bisa saling sharing pengalaman dari masing-masing orang itu, karena kan berbeda-beda jurusan gitu kan. Nah terus untuk dukanya sendiri apa ya? Paling nggak bisa lepas sih kelas yang ending-ending. Gampang ya? Karena kan kemarin sempat di-CJ-in sama anak. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak sih Vita? Ini langsung di sensor aja tadi. Aman-aman belakang layar. Dukanya apa ya? Ya itu tadi, aku agak kurang ini sih, kurang bisa melepas pas yang ending-endingnya. Sama tapi ya minusnya gitu. Aku mau nambahin nih minusnya. Paling nggak suka tuh pas ini pas diskusi kelompok. Diskusi kelompok terus dapatnya itu member yang nggak bisa diajak kerja sama gitu loh. Kurang gitu. Sementara kita tuh kan baru belajar, mau ngambil yang maksudnya ngerangkul member yang nggak bisa nih. Jadi gimana gitu kan? Mau bilang ke mentor tapi agak sungkan gitu. Tapi kamu jadi gitu nggak? Jadi ketua mentor gitu? Ketua, maksudnya ketua tim gitu? Ketua tim enggak sih? Enggak, tapi Enggak. kamu ngerasa kayak mereka nggak ada? Beban banget coy. Kalau di kamu sih gimana sih?
Kalau apa ya, sukanya alhamdulillah sih ketemu teman-teman yang benar-benar enak diajak kerja sama. Cuman ada berapa sih? Ada berapa orang yang nggak bisa diajak kerja sama? Sama aja Sama berarti. aja Iya sih, sama aja sih ya. Ada satu orang, dia udah semester akhir kalau nggak salah kemarin. Awal-awal masih ikut kan, kayak masih ikut. Terus pertengahan udah hilang. Terus pas udah deket final project, datang lagi orangnya kan, ikut online zoom kan segala macem. Terus udah nggak ada lagi, hilang. Sampai dikabarin juga dari chat segala macem. Mentor juga sampai ngechat, sampai WA juga, tapi nggak dibalas sama sekali. Biasanya itu udah lanjut itu ya dari si instansi ke kampus biasanya. Kalau di mitra kita ya gitu Udah ya. dapet SP nggak sih? Terus sampai akhir juga udah ditanyain kan sama mentor, nggak dibalas juga. Padahal online orangnya, di WA online, tapi nggak dibalas. Mungkin dia ketekan kali ya, atau mungkin punya kesibukan lain gitu. Atau mungkin malah sama tugas-tugasnya yang banyak gitu, sabrek gitu kan. Bisa jadi sih kayaknya. Terus apa nih? Terus sebenarnya gini, kalian mau ada mau cerita apa kayak yang kayak misalnya yang menarik soal kalian ikut kegiatan tersebut, kayak kan Cici kan di luar tuh ya, di Lampung kan, dia ikut stupen juga sama studi independen. Kamu kemarin nginep di mana sih, Ci? Tinggalnya di sana? Di rumah dosen. Oh, Waduh, ada apa ini guys? berarti dia nggak ngekos sebenarnya, dia tinggal di tempat dosen. Dosen cewek apa dosen cowok nih? Cewek dong, mampus Ya siapa tahu, kayak kita kan nggak tahu. FYI dosennya itu kaprodi loh. Oh. Jadi agak gimana gitu kan ya, karena kaprodi. Orang dalam nggak? Iya bener sih, produk dari kaprodi langsung. Itu apa nih? Apa lagi nih? Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Motivasi Apa motivasi? atau experience-nya gimana sih? Experience-nya, pengalamannya. Pengalaman selama ngikutin. Kalau ini pengen berkesan apa gimana nih? Oh mungkin. Yang suka duka kamu deh, Ci, sama KMM sama stupen kan beda mitra kan, beda itulah, beda. Motivasi dulu deh. Oh ya udah deh, Motivasi bahasa kakaknya mengikuti program itu tadi tuh apa? Yang mana program dulu nih? stupen Stupen. stupen dulu baru KMM deh. Dua-duanya boleh. Sabarlah. Sekaligus. Mana dulu nih? Boleh, suka-sukanya. Kalau sukanya kayaknya apa ya? Ya, itu tadi deh. Kan udah gue jawab tadi. Ya kalau KMM, Hah? KMM PMM. Apa sih Kak? Motivasi apa Iya, suka duka motivasi kita? kok ada denger nih. Mana? Motivasi kakak Rizky tadi tuh. Experience Nah, sama ngikutin. mana yang benar ini? Ya udah motivasi dulu Kak. Coba apa motivasinya? sabar lah. Musik gue lagi deh. Kayak motivasi setelah ngikutin ya. Apa ya? Sebenarnya awal-awalnya itu ngikut-ngikut teman sih. Ikut siapa? Iya, ngikut teman. Terus lama-lama agak ini sih, agak apa namanya? Into ke desain malah nyenengin gitu. Ya, Jadi suka. Motivasi awalnya tuh iseng doang gitu. Rupanya cocok. Rupanya cocok, malah enak gitu. Enjoy. Kalau aku nggak iseng-iseng sih, emang pengen ikut dari awal nih, pengen ikut. Dan target awal itu maunya ke magang. Oh, targetnya magang. Iya dari awal target itu magang, tapi Terus ketembaknya nih stupen. stupen. Tujuan mitra sebelumnya apa emang? Ya magang tuh. Ini Kak Seto. Yang apa sih Kak Seto itu? Yang Rani. Homeschooling. Yang homeschooling Kak. Iya Kak Seto. Kalau ini Ci, tadi belum dijawab nih, sukanya sama KMM, baru dukanya sama. Oh kalau PMM ya, ingat nih. Kalau yang PMM nggak terlalu banyak tugas. Bener, nggak banyak tugas kan? Beda banget. kalau Beda di- sama di sini. Iya. Kalau di sana, apalagi ya pas waktu UAS. Kalau kita kan biasanya tugasnya kan full ya, full banget kan. Project. Banyak Makin project. mau ujian tuh makin full guys. Kalau kita enggak, malah kayak
satu project dikerjain tuh hampir 2 minggu, 3 mingguan gitu. Berarti itu ya kayak kamu ikut stupen terus ikut PM juga itu nggak masalah berarti ya? Iya, malahan lebih ribet stupennya Stupen. karena harus ngurus teman-teman. Slow banget ya berarti ya kuliahnya. Karena kebetulan aku juga jadi ketua tim biasanya. Iya, aku ketua tim. Jadi harus ngurus member gitu kan. Member lagi teman-teman. Terus apa lagi tuh selain kuliahnya slow? Apa lagi? Apa ya? Dukanya Suka dulu deh. suka. Kan tadi sukanya karena kuliahnya slow kan ya. Iya, karena nggak banyak tugas. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Apa ya? Nggak ada sih. Itu aja. Dukanya di duka. Iya siapa tahu kan ya kecantol abang-abang sana nggak sih? Nggak ada deh. Nggak ada. Iya nggak Mik? Apa? Kecantol abang-abang sana. Jangan. Oke, dukanya deh. Dukanya. Hmm. Dukanya homesick. Kangen orang tua sih. Karena jauh karena first time keluar Bangka. Jadi sempat homesick adalah problem gitu kan. Jadi homesick banget. Itu sama 4 bulan saja ya? 4 bulan tuh ada pulang kampung nggak pulang kampung? Enggak, full di kampung. Oh berarti full. Full. Homesick guys. Kangen sama teman-teman di kelas. Kangen banget. Apa bedanya budaya Lampung sama Bangka? Kalian kalau nanya ngomong Kakaknya malu. Budaya Lampung sama Bangka Belitung. tadi apa tadi beda Budaya. Bedanya budaya Lampung sama Bangka Belitung. Culture-nya. culture Oh ini kalau kita apa ya ngomong apa dulu ya suku kali. bahasa Bahasa mungkin ya, perbedaan bahasa. Kalau bahasnya ini sih kalau kemarin karena di metro ya di kota metro banyak kan Jawa. Benar-benar. Full Jawa. Aku sebagai orang Melayu Bangka Belitung kan jadi kayak Langsung kayak apa ini gitu kan ngomong apa tuh nggak paham gitu karena benar-benar full Jawa mereka. berarti banyak Jawa ya berarti Iya. aku sebagai darah Jawa bisa masuk bisa kalau aku kayak karena full Melayu kan jadi asli Melayu jadi nggak paham gitu loh. banyak Jawa ya. Kalau makanan Kalau makanan kemarin pas awal-awal dikasih ini apa sih namanya pindang tau gak sih? pindang Ikan itu nggak sih? Kalau di Bangka. sama kayak pindang di Bangka nggak? Kan? Bedanya apa? Pindang gak sih yang itu? Yang mana? Yang ikan di Rasanya sama aja sih kayak keluarga aku kan kebetulan ada di metro. Kebetulan itu sama aja sih makanannya. nggak ada yang khas sana gitu sama kayak misalnya kayak kita rempah kuning gitu terus Kalau apa ya? Itu ya pindang itu. Apa sih? Cuman karena aku jadi gue gak suka makannya. Kayak ini apa sih namanya bumbunya tuh kayak kurang gitu kayak kurang. Kalau orang Jawa nyebutnya medok bumbunya. kurang rempah gitu. Oh karena Kayak kurang berasa gitu loh bumbunya. karena kita orang sini Banyak gitu ya rempahnya rempahnya. gitu. Kayak orang medok banget bumbunya. Kangen rempah kuning gitu sih atau kangen. Cuman karena aku bisa masak rempah kuning jadi aku masak sendiri. berarti kemarin di tempat dosen tuh kamu kan tinggalnya sama dosen kan ya itu tuh kalian masak sendiri gitu Masak sendiri. Kadang masak untuk aku sendiri atau enggak barengan beliau atau enggak beliau yang masak. Gitu. Kalau kangen masak masakan Bangka ya udah ya masak. tinggal masak berarti ya tinggal beli bahan-bahannya. Canggung nggak sih serumah sama dosen? Canggung bis. Apa sih? Canggung banget. Canggung, awal canggung. Tapi lama-lama udah biasa. kalau kamu kan yang di metro beruntung banget ya deket tinggal sama dosen ya gitu ya terus kayak kamu bisa sharing langsung kali ya sama dosen terus kalau yang lain tuh kayak yang di UAD nggak sih yang di UAD sama yang di Semarang kemarin UMJ. Ada yang di Papua juga sih. itu Beda lagi. itu mereka Nasional. ngekos Yang nasional. atau enggak di Itu yang nasional. itu nasional yang di Semarang nasional kayak kalau yang kemitraan kemarin mereka kalau nggak dapet asramanya itu ngekos sebenarnya jadi dia beruntung banget nih tinggal sama dosen kaprodi lagi Pulangnya juga dijemput sama waduh mengiri guys
Jadi ntar buat teman-teman yang pengen ikut nggak usah takut ya. Gak sendiri berarti. Tapi kemarin hampir nggak dijemput. Kenapa? Karena ada nggak tahu sih tahu dari dosennya kayak ada kesibukan mungkin ya. Iya Pak. Hampir nggak dijemput terus ya udah gitu, dijemput jadinya. Ini dari prodi juga. Kalau ngomongin PMM nih, selama kamu di Lampung 4 bulan tuh, kan kuliah juga bisa dibilang slow kan ya, Karena nggak banyak tugas. terus kamu cuma kayak selain dari kuliah fokusnya ke stupen kan ya. Selama di Lampung tuh udah jalan-jalan kemana aja, terus sejauh mana? Udah bisa jadi tour guide, kita belum. Udah bisa bahasa Lampung belum? Bahasa Lampung kan beda tuh. Oh, kita belum. Bahasa Lampung cuman tahu ini sih basing. Hah, basing. Iya, Sama aja nggak sih? Iya, emang sama. Iya, basing. Kalau di Bangka kan basing terserah kan gitu. Basing. Sama, basing juga sama. Sama nih. Iya, sama. Emang kan sama. Karena kan orang keluarga aku tuh orang sana juga bahasa Bangka. Nggak ada vibes Lampung ya. Cuma bahasa Indonesia paling ditambah. Berarti, tapi kamu pernah dengar itu nggak sih ngomong yang kayak Yang Lampung aslinya. lokalnya? Nggak pernah. Sama sih nggak Cuma pernah disepil kan aku pernah nanya agak lupa sih. Mereka itu ada namanya kelas bahasa Lampung sendiri, kayak bahasa Sunda gitu. Kayak Jawa gitu. Mereka ada kelas bahasa. Iya. Kalau kita kan nggak ada. Aku dulu pernah sempat itu belajar di Jawa kan. Itu sama temanku bahasa Bangkanya ini tuh apa gitu. Kamu nilai bahasa daerah kamu berapa gitu? Hah, bahasa daerah? Iya, bahasa daerah kayak punya loh ini kayak gitu setahu aku kan ada. Kayak bahasa Jawa aku segini gitu, tapi aksara aku jelek gitu. Nggak ada gitu, nggak ada bahasa daerah gitu. Belum tahu juga sih. Kalau di Bangka nggak ada kan? Nggak ada sih. Sama ada ya. Belum ada juga. Ada juga, aksaranya juga ada. Aksara sendiri. Kayak asal Jawa. Terus di sana tuh kalau di Lampung ini khasnya siger. Siger Siger yang ini loh. Apa sih? Itu kayak Yang logo Lampung itu. Untuk yang orang nikahan tuh Ada. apa sih? Siger, nah itu yang kayak nih. Terus sepanjang jalan, Sepanjang jalan, sepanjang toko itu semuanya ada hampir. Di lampu merah sih biasanya saling lihat kayak siger gitu, siger Lampung. Terus di sana tuh ngomongnya lolo Broadway. Iya benar. Apa karena dekat ke Jakarta kan? Mungkin. Tapi kamu nggak itu ya? Kemarin nggak normal ya Ci ya? Kalau gue juga bisa. Ya ngomongnya aku tahu. Tapi selama kuliah di sana lo gue nggak Ci? Enggak sih. Cuma ada sih beberapa orang temen-temen cowok. Sisanya kayak ya aku, kamu, kau gitu. Kau Tahu dari mana gitu? Aku, kau, kamu. Gitu. Nggak ada sih yang pakai logo gue. Kalau cewek sih nggak ada. Kalau cowok ada logo gue. Kalau Bangka nggak di kota nggak di kampung ya bahasa Bangka itu sendiri, nggak ada pakai bahasa Indonesia ya. casting mungkin. Aduh. Oke, mungkin udah nggak kerasa ya teman-teman, udah berapa menit kita ngobrol tentang seputar stupen dan juga PMM. Selanjutnya mungkin kita udah masuk closing statement nih, atau sebelum masuk closing statement ada yang mau disampaikan dulu nggak? Yang sebelum-sebelumnya mungkin yang belum terjawab, yang belum sempet diomongin Apa ya? tentang stupen sama PMM. Kalau aku stupen kemarin, alhamdulillah pilot project kemarin jadi best project. Widih, Nama aplikasinya itu Geraktif, jadi Geraktif itu kan aplikasi kesehatan kan. Jadi kayak aplikasi tentang ini untuk lari gitu, buat individu juga maksudnya. Terus ada apa ya? Fiturnya itu kayak apa ya namanya, lupa lagi. Fitur gym. Iya kayak olahraga mandiri gitu sendiri misalnya. Itu tuh sampai rancangan desain doang apa dilanjutin nggak? Sampai bisa nyatu sih. Bisa Nggak sampai ke stakeholder. Kalau kita apa nih? Ada yang mau diomongin nggak? Apa ya? Calling statement. Cukup sih kalau dari aku.
karena nggak kerasa teman-teman kita udah berapa menit dan sekarang kita udah menuju akhir. Kita masuk ke sesi closing statement dari dua narasumber kita. Boleh nih dari kita dulu mau nyampaikan closing statementnya. Oke, kalau dari aku, buat kalian yang mau join ke studi independen, jangan takut karena di situ tuh banyak orang-orang yang bakal bantu kalian biar kalian mau belajar dari basic sekalipun. Jadi jangan takut karena kita juga bisa tanya-tanya sama teman yang dari luar kampus gitu. Terus cakupan di sana tuh belajarnya luas gitu guys. Juga bisa menambah skill kalian gitu, nambah motivasi kalian untuk belajar lebih lagi gitu. Kita juga bisa eksplorasi lebih lagi. Itu gitu. Sama sih kalau studi paling PNM. Kemarin kalau nggak salah sempat spill juga sama dosen bakal ada kegiatan MPKM lagi yang kayak matematik, terus MPM yang kayak apa tadi kan. Tapi yang ini lebih seru guys kayaknya karena nggak cuman apa sih pertukarannya nggak ke sama Muhammadiyah gitu loh. Jadi iya universal. Nanti bakalan beda gitu. Terus kalau kan sesama ilmu komputer kan. Kalau misalkan yang jadi ikut ya atau dari kampus kita bakalan jadi ikut bisa ke sistem informasi gitu, misalnya ke informatika gitu. Itu sih. Jangan lupa buat daftar. Oh ya, buat sekarang yang batch 7 udah buka ya? Udah buka. MSIB. Biasanya juga udah ada sih di laman kampusnya. Terakhir 10 Juni. Benar nggak sih 10 Juni kan? Ya kalau nggak salah. Iya 10 Juni Udah kan ngecek juga. 10 Juni. Jangan lupa buat sering-sering cek-cek teman-teman, cari infonya sama cari informasi dari kampus itu penting banget ya. Iya. Karena dari kampus tuh segala informasinya dari kampus. Oke, karena sudah selesai untuk closing statement dari Cici dan Bita. Semoga sharing-sharing santai kita hari ini bisa memberi ilmu baru, bermanfaat. Teman-teman yang nonton dapat insight-insight yang bisa diterapkan atau diperlukan. Oke. Sekian untuk podcast OSI hari ini. Saya selaku moderator Sahiri dan sampai jumpa. Dadah.